Halo Sobat Kiwari Farm. Jadi alhamdulillah ya, hari ini kami sedang sangat-sangat sibuk ya, karena kami sedang menyiapkan pemesanan bibit Peloro Ecuador hasil grafting ke daerah luar Jawa yang berjumlah 15.000 batang. Jadi seperti apa prosesnya pembuatan mulai dari penyiapan batang sampai keluar tunas, terus pantau supaya teman-teman paham seperti apa sih proses pembuatan, kenapa kami sering mengingatkan untuk inden terlebih dahulu sebelum memesannya. Nah, jadi ini kenapa saya buang duri-durinya, ini bertujuan supaya nantinya ketika kami grafting kita tempelkan entres, pertumbuhan fokus terhadap entres. Karena jika sekarang masih tersisa duri, maka nanti ada kemungkinan akan muncul tunas dari batang bawah ini. Ini kami menggunakan batang bawah naga yang merah, karena untuk yang merah sendiri itu sudah sangat adaptif. Karena memang sudah lama di Indonesia ya, dibanding varietas-varietas yang baru. Jadi sangat adaptif dan mudah kami dapatkan di kebun-kebun tetangga, kebun-kebun sekitar kebun kami di Kiwari Farm. Nah, sebelum ukuran kedatangan bibit ini, kebetulan sebelumnya kan masih panjang, namun kami potong terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih cara pemotongnya supaya tidak rusak, tidak gampang busuk? Yuk terus ikuti, akan saya tunjukkan dan praktikan seperti apa cara memotong supaya batang bawah ini yang kami potong nanti tidak gampang busuk. Sebenarnya itu kan aya baru jadi kan dibejakan. Nah ini Nah teman-teman, itu di samping saya ada salah satu tim kami yang baru ya. Kebetulan dia itu sebelumnya pernah mengelola kebun di daerah Jawa. Namun karena memang beliau sudah bosan di sana mungkin ya, di hidup perantauan. Jadi pulang lagi ke Subang dan kami rekrut karena kami sedang memenuhi pemesanan dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, supaya teman-teman tidak penasaran karyawan baru di Kiwari Farm, mungkin ada lebih baiknya kita kenalan terlebih dahulu ya. Mas, ini lagi ngapain Mas? Oh, ini lagi motongin bibit Mas. Sebelumnya boleh kenalan nggak? Karena kan mungkin teman-teman di YouTube Kiwari Farm belum paham dan belum kenal sama Mas. Boleh kenalan terlebih dahulu nggak sebelumnya? Saya Samba, umur saya 21 tahun, asal kota Subang. Dulu saya pernah bekerja di salah satu kebun di Jawa Tengah. Jadi ini Mas Samba asli dari Subang dan dulu pernah bekerja di daerah Jawa, sama-sama mengelola tentang buah naga gitu. Iya. Dan sekarang lagi ngelakuin apa Mas? Ini lagi memotongin batang buat ditanam. Cuman ini terlalu panjang, jadi kita potong dulu. Untuk ukuran potong berapa senti? Ini untuk ukuran kurang lebih 40 cm ya. Iya. 40 cm. Nah itu ya teman-teman. Jadi sekarang sedang melakukan pemotongan bibit yang tadinya kami datangkan panjang supaya lebih efektif dan efisien. Kami potong terlebih dahulu, rata-rata di angka 40 cm. Untuk pemotongan sendiri ada tipsnya nggak Mas supaya nantinya tidak rusak dan tidak gampang busuk? Oh ada. Tips yang pertama, goloknya harus tajam. Nah, yang kedua, alasnya harus rata ya. Jadi bertujuan tajam dan rata alas supaya nantinya tidak memar di bagian pemotongan ini. Ya betul. Iya siap. Jadi makasih ya Mas untuk tipsnya. Oke siap. Saya mau lanjut lagi ke sana ya, Siap, lihat Mas. yang lagi grafting. Siap Mas. Ngomong di digital. Nah itu ya teman-teman,
Jadi tip untuk memotong bibit supaya tidak gampang busuk dan tidak rusak yaitu dengan cara golok yang tajam dan alas yang digunakan harus rata supaya nanti tidak pecah, tidak memar, tidak merusak bibit itu sendiri. Jadi ini juga banyak limbah ya. Jadi kenapa prosesnya panjang? Karena kami benar-benar selektif dalam memilih dan menyiapkan bibit sampai siap untuk digunakan. Sekarang saya akan melihat ke belakang karena di sana sedang ada melakukan grafting ataupun menyambung bibit yang akan kami jual nantinya. Bah, ini lagi ngapain, Bah? Sedang menyimpan bibit sebelum disemai supaya nggak lembab, Gitu ya. biar nggak buruk. Iya, siap. Nah, teman-teman, jadi setelah tadi dipotong dan dibuangi duri-durinya, setelah itu kami tunda terlebih dahulu di sini ya, dibikin rak. Ini bertujuan supaya tempatnya tidak terlalu lembab dan si bibit terkena angin, jadi tidak mudah busuk ya. Dari resiko rusak semua bibitnya, kami bikin rak supaya tidak terlalu lembab tempatnya. Jadi ini bertujuan nanti sebelum kami semai, karena jika disemai masih dalam kondisi basah itu resikonya lebih besar untuk terjadi kebusukan. Nah itu teman-teman. Jadi sekarang saya akan melihat teman satu lagi saya di greenhouse yang sedang melakukan grafting. Terus ikuti. Ya teman-teman, di dalam ada teman kami sedang melakukan grafting. Namun karena saya tadi melihat ada buah naga, jadi saya nikmati dulu ya. Yuk. Ini ada buah naga. Lihat ya, sangat bagus ya warnanya. Besar juga ya, untuk ukuran kurang lebih ini sekitar 600 gram. Ini ada buah naga, dilihat dari kulitnya ini tuh buah naga dari Taiwan ya, karena kelihatan dari kulit dalamnya juga merah, sangat besar, akan saya nikmati. Lihat teman-teman, sangat manis ya, sangat menggoda. Segar, mantap. Udah siap toh? Siap ya? Makanya sudah saya nikmati. Sekarang akan saya tunjukkan seperti apa proses grafting dan sampai bisa keluar tunas. Bang, ini lagi ngapain, Bang? Lagi grafting. Jadi grafting ini bertujuan untuk apa ya? Kenapa harus di grafting, tidak batang murni langsung seperti ini? Tujuan yang utama untuk memperbanyak jenis varietas karena kesediaan stok di sini kan terbatas. Nah, untuk proses dari kita menempel sampai bisa keluar tunas itu berapa lama kira-kira? Biasanya kalau hanya untuk nempel 3-5 hari aja sudah nempel. Cuman untuk keluar tunas sekitar 2-3 bulan. Biasanya kalau untuk dari nempel dari awal tuh 1-3 hari sudah nempel. Cuman untuk keluar tunas sekitar 1-2 bulan baru dia keluar tunas. Jadi untuk media tanam itu mempengaruhi tidak dalam pertumbuhan keluar akar sampai keluar tunas?
sangat mempengaruhi. Apakah ada tips untuk teman-teman di rumah yang supaya di rumahnya itu pertumbuhannya bagus pada tanaman buah naga? Untuk tips pembuatan media tanam yang baik itu, yang pertama itu perbandingan 2:1. Yang 2 itu tanah, 1 sekam, dan 1 kotoran kambing. Nah, untuk media tanam apakah mempengaruhi terhadap pertumbuhan, terlepas itu pertumbuhan akar sampai keluar tunas, apakah mempengaruhi atau tidak itu? Nah, sebetulnya untuk buah naga, karena kita di sini grafting, media tanam itu sangat penting, terutama pada kohe sama sekam itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan akar. Untuk perbandingan media tanamnya tersendiri 2:1. Jadi 2 kohe, 2 sekam, dan 1 tanah. Itu ya, siap. Nah, itu ya teman-teman. Jadi untuk pembuat media tanam perbandingan 2:1. 2 kohe, terlepas kohe sapi atau kambing terserah itu ya, yang penting sudah fermentasi. 2 sekam, baik itu yang sudah dibakar atau yang belum tidak apa-apa, dan 1 tanah. Kenapa tanah sedikit? Karena untuk tanaman buah naga sendiri ini kan akar serabut, jadi mereka butuh tempat yang memang akarnya itu gembur, tidak padat, supaya akarnya gampang berkembang. Jadi teman-teman, ya udah, mungkin teman-teman juga udah paham ya untuk grafting khususnya. Jadi saya pamitan terlebih dahulu sama Mas Yanto untuk kembali ke yang lainnya ya. Mungkin gitu aja ya Mas. Oke, siap. Makasih atas ilmu dan tipsnya ya. Siap. Nah, itu ya teman-teman. Jadi untuk varietas yang memang masih sedikit di Kiwari Farm, kebun Kiwari Farm, jadi kami perbanyak dengan cara grafting, terlepas itu varietas Connie Meyer, Orange, Palora Ecuador, dan varietas yang lainnya. Jadi kenapa saya sering mengingatkan bagi teman-teman untuk indent terlebih dahulu sebelum membeli, karena proses pembuatan bibit agak panjang, mulai dari pemotongan bibit, pembuangan duri, penyimpanan supaya kering terlebih dahulu sebelum disemai. Ketika semai dari sampai keluar akar kurang lebih kan sekitar 2-3 minggu, itu kan lumayan lama. Dan ditunggu lagi ketika kami grafting, katanya kurang lebih 1-2 bulan sampai keluar tunas. Jadi kenapa kami sering mengingatkan indent terlebih dahulu, khususnya Palora Ecuador, karena proses juga lama ya teman-teman. Itu ya teman-teman. Dan nah teman-teman, jadi bagi teman-teman yang ingin memesan bibit bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi YouTube-nya Kiwari Farm, atau mengklik link e-commerce dari Kiwari Farm itu sendiri. Dan sekarang Kiwari Farm sudah punya ya beberapa marketplace, mulai dari Shopee, Tokopedia, dan yang lainnya. Jadi bisa cari di medsos, di market bisa dicari di market shop bagi teman-teman yang suka berbelanja di market shop. Dan supaya tidak ketinggalan tentang edukasi tentang buah naga, khususnya supaya sesuai dengan apa yang saya ucapkan, usahakan ketika saya membicarakan ataupun mengucapkan harus menggunakan pupuk A, pupuk B, pupuk C, dan durasi waktu dan lain-lainnya. Usahakan praktikannya supaya tidak kecewa, supaya tidak berpikiran bahwa selama ini saya hanya menjual saja ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Kiwari Farm dan aktifkan tombol notifikasinya.